Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel Tebar Iman ini. Salawat dan salam tak lupa selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa saya semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, dipanjangkan umur, serta dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, perbuatan zina merupakan salah satu perbuatan dosa besar yang sangat dibenci Allah. Begitu banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang hukuman yang akan diterima oleh para pelaku zina, baik saat di dunia maupun kelak di akhirat. Meski besar ancaman dosa yang akan diterima oleh pelaku zina, namun ternyata ada perbuatan yang dosanya jauh lebih besar dari 1000 kali berzina dan membunuh. Ancaman bagi pelaku dosa tersebut adalah kemurkaan Allah serta mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Lalu perbuatan apakah yang dosanya lebih besar dari 1000 kali berzina dan membunuh bayi hasil zinanya? Ternyata dosa besar tersebut adalah dosanya orang yang sengaja meninggalkan sholat 5 waktu dan tidak ada rasa penyesalan. Tidak hanya saat di dunia, hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat di akhirat kelak juga akan mendapat siksa yang sangat pedih. Tentang beratnya dosa meninggalkan sholat 5 waktu, Rasulullah SAW juga pernah mengatakannya. Rasulullah pernah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada suatu kaum yang membenturkan kepala mereka ke batu. Setiap benturan membuat kepalanya pecah, namun kemudian kembali kepada keadaan semula, dan mereka pun tidak berhenti melakukannya. Rasulullah kemudian bertanya, "Siapakah mereka, wahai Jibril?" Jibril pun menjawab, "Mereka adalah orang yang berat kepalanya untuk mengerjakan sholat." Hadis riwayat Tabarani. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, mengenai hal ini ada suatu kisah yang sangat menarik di masa Nabi Musa alaihi wasallam. Lalu seperti apa kisah tersebut? Silahkan tonton terus video ini sampai selesai. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya mohon dukungan kepada semua pemirsa untuk like, subscribe, dan share video ini supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Dikisahkan pada suatu senja yang lengang terlihat seorang wanita yang berwajah lesu, berpakaian lusuh, berjalan terhuyung-huyung mendatangi rumah Nabi Musa alaihi wasallam. Pakaiannya yang serba hitam menandakan bahwa dia sedang dalam keadaan duka cita dan penyesalan yang mendalam. Tudung kepalanya menutupi rapat hampir seluruh wajahnya, tanpa rias muka ataupun perhiasan yang menempel di tubuhnya. Kulitnya yang bersih, badannya yang ramping, dan raut wajahnya yang sayu tidak dapat menghapus kesan kalau dia seorang perempuan cantik yang sedang terkoyak hidupnya. Dia melangkah terseok-seok mendekati kediaman Nabi Musa alaihi salam. Sesampainya di sana, diketuknya pintu rumah pelan-pelan sambil mengucapkan salam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pun mempersilahkannya masuk. Perempuan cantik itu pun lalu berjalan masuk sambil kepalanya terus menunduk dan air matanya terus berderai. Kemudian ia berkata, "Wahai Nabi, tolonglah saya, doakan saya agar Allah mengampuni dosa-dosa keji saya," pinta perempuan itu. Lalu Nabi Musa berkata,
dosa apakah yang telah engkau perbuat?" "Saya takut mengatakannya," jawab wanita tersebut. "Katakanlah, jangan ragu-ragu," desak Nabi Musa. Maka perempuan itu pun dengan ketakutan mulai bercerita. "Saya telah berzina," ucap wanita tersebut. Seketika kepala Nabi Musa terangkat, hatinya tersentak mendengar pengakuan perempuan tersebut. Perempuan itu pun meneruskan ceritanya. "Aku telah meminum minuman keras hingga kehilangan akal sehatku. Kemudian aku melakukan zina. Dan dari perbuatan zina itu aku hamil. Kemudian setelah anakku lahir, aku tak ingin orang tahu aku berzina, hingga aku membunuh anakku." Lanjut wanita itu seraya menangis sejadi-jadinya. Mendengar hal itu, Nabi Musa pun marah. Lalu ia berkata, "Pergilah kamu dari rumahku. Aku takut Allah akan segera menimpakan musibah ke dalam rumahku sebagai akibat dari dosa-dosamu," teriak Nabi Musa sambil memalingkan wajah dari wanita itu. Mendengar perkataan Nabi Musa tersebut, perempuan itu pun segera pergi. Dengan hati yang hancur, ia pun menangis dan merasa putus asa saat keluar dari rumah Nabi Musa alaihissalam. Ia begitu takut dan menyesali dosa-dosanya yang telah ia perbuat. Ratap tangisnya amat memilukan. Ia tak tahu harus kemana lagi mengadu dan meminta tolong. Bahkan ia tak tahu mau kemana perginya. Bila seorang nabi saja sudah menolaknya, bagaimana manusia biasa mau menerimanya? Terbayang olehnya betapa besar dosa yang telah diperbuatnya. Tak lama setelah wanita tersebut keluar dari rumah Nabi Musa, malaikat Jibril pun turun mendatangi Nabi Musa. Malaikat Jibril lalu bertanya, "Wahai Musa, mengapa engkau menolak dan mengusir seorang wanita yang ingin bertaubat kepada Allah dari dosa-dosanya?" Lalu Jibril bertanya lagi, "Apakah engkau mengetahui perbuatan yang dosanya melebihi dosa-dosa yang diperbuat perempuan tadi?" Nabi Musa pun terheran, lantas ia balik bertanya, "Dosa apakah yang lebih besar dari meminum khamr, berzina dan membunuh? Betulkah ada dosa yang lebih besar dari dosa yang telah dilakukan perempuan tadi?" "Ada," jawab malaikat Jibril dengan tegas. "Dosa apakah itu?" tanya Musa yang penasaran. "Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa menyesal, maka dosanya lebih besar dari dosa perempuan tadi," jawab Jibril. "Orang itu dosanya lebih besar daripada 10 kali berzina dan membunuh." Mendengar penjelasan ini, Nabi Musa kemudian memanggil wanita tadi untuk menghadap kembali kepadanya. Lalu Nabi Musa mengangkat tangannya sambil berdoa memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk perempuan tersebut. Nabi Musa menyadari orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa penyesalan adalah sama saja seperti dia berpendapat bahwa sholat itu tidak wajib dan tidak perlu atas dirinya. Dengan begitu berarti dia telah menganggap remeh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seolah-olah menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya hak untuk mengatur dan memerintah hamba-hambanya. Sedangkan bagi orang yang bertaubat dan menyesali dosa-dosanya dengan sungguh-sungguh, berarti dia masih mempunyai iman dan yakin bahwa Allah itu ada. Dengan begitu Allah pasti mau menerima taubatnya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam hal ini mengatakan, kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa yang paling besar, dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan meminum minuman keras. Orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
serta akan mendapatkan kehinaan dunia dan di akhirat. Di dalam riwayat lain juga dijelaskan bagaimana kejamnya hukuman bagi mereka yang meninggalkan sholat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, jika langit sudah terbuka maka malaikat akan datang dengan membawa rantai sepanjang 7 hasta. Kemudian rantai tersebut akan digantungkan kepada orang yang tidak melaksanakan sholat. Kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya dan akan keluar dari duburnya. Lalu malaikat mengumumkan, ini adalah balasan bagi orang yang menyepelekan perintah Allah. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, adapun ganjaran dosa ketika kita dengan sengaja meninggalkan sholat fardu diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika 1 kali meninggalkan sholat subuh maka hukumannya adalah masuk ke dalam neraka selama 30 tahun. Sedangkan 1 hari di neraka sama dengan 60.000 tahun di dunia. Maka artinya 1 kali dengan sengaja meninggalkan sholat, maka bersiaplah akan mendekam selama 60.000 tahun di neraka. Yang kedua, jika meninggalkan 1 kali sholat zuhur, ganjarannya sama dengan membunuh 1000 umat muslim. Yang ketiga, jika meninggalkan 1 kali sholat asar, sama dengan dosanya meruntuhkan Ka'bah. Yang keempat, jika 1 kali meninggalkan sholat maghrib, sama dengan dosa berzina dengan ibunya jika ia laki-laki, atau berzina dengan bapaknya jika ia perempuan. Yang kelima, jika meninggalkan 1 kali sholat isya, maka ia tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tinggal di bumi dan akan didesak mencari bumi atau tempat yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, sholat merupakan ibadah wajib yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Dan janganlah pernah meninggalkannya walau sekalipun dalam keadaan apapun. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.